Perkenalkan, nama saya Ardin Wisnuwardana dengan NIM 190569201092, dan saya akan menjelaskan dampak sosial dan ekonomi pariwisata. Yang pertama kita bahas yaitu pengertian dampak. Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pengaruh yang dapat timbul karena suatu akibat baik positif ataupun negatif. Nah, menurut Suratmo tahun 2004, yaitu dampak merupakan perubahan yang terjadi di lingkungan karena adanya aktivitas manusia. Dan selanjutnya menurut Sudarto, yaitu dampak sosial merupakan perubahan yang terjadi pada manusia dan masyarakat yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan. Dan dampak sosial muncul ketika terdapat aktivitas, proyek, program, atau kebijaksanaan yang diterapkan pada suatu masyarakat. Untuk intervensi ini mempengaruhi keseimbangan pada suatu sistem masyarakat. Pengaruh tersebut bisa positif maupun negatif. Dan selanjutnya kita bahas dampak dalam suatu proyek pembangunan di negara berkembang, utamanya pada aspek sosial, memiliki komponen-komponen sebagai indikator sosial ekonomi. Di antaranya, pertama ada peningkatan income atau pendapatan masyarakat, dan yang kedua ada kesehatan masyarakat, yang ketiga pertambahan penduduk, yang keempat penyerapan tenaga kerja, dan kelima perkembangan struktur ekonomi yang ditandai adanya aktivitas perekonomian akibat proyek yang dilakukan, seperti warung, restoran, transportasi, toko, dan lain sebagainya. Nah, menurut Cohen, ada 8 dampak pariwisata. Yang pertama itu ada dampak terhadap pendapatan pemerintah, di mana dampak yang ditimbulkan langsung dari adanya pariwisata di suatu daerah dapat dilihat dari pemasukan yang diperoleh melalui pajak atau retribusi dari fasilitas yang telah disediakan berupa penyediaan jasa. Contohnya, yang nomor 2, dampak terhadap kepemilikan dan kontrol. Ketiga, ada dampak terhadap pembangunan pada umumnya. Keempat, ada dampak terhadap penerimaan devisa, di mana penerimaan sumbangan devisa karena adanya pariwisata di suatu daerah cukup memberikan pengaruh besar, melebihi pendapatan negara yang diperoleh dari sektor lainnya. Oleh karena itu, sektor pariwisata terus-menerus dilakukan pengembangannya. Dan yang kelima, ada dampak terhadap peluang kerja, di mana adanya pembangunan pariwisata di suatu daerah dapat mendorong lahirnya peluang kerja bagi masyarakat sekitar, di mana ketika pembangunan dilakukan akan menimbulkan banyak potensi usaha yang hadir beriringan dengan adanya pembangunan wisata tersebut. Selanjutnya ada yang keenam, ada dampak terhadap harga barang. Harga yang ditetapkan pada suatu kawasan pariwisata cenderung lebih mahal dibandingkan yang berlokasi jauh dari kawasan wisata, karena mengikuti harga sewa tanah atau sewa tempat yang ikut naik akibat adanya pengembangan menjadi kawasan wisata di suatu daerah. Yang ketujuh ada menjadi income masyarakat. Jumlah penghasilan yang diperoleh oleh penduduk dari apa yang ia diusahakan atau dari prestasi kerjanya selama satu periode waktu tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan, dinamakan pendapatan. Dan ke-8 ada dampak terhadap distribusi manfaat atau profit. Nah, setelah tadi kita bahas tentang dampak pariwisata yang positif, nah sekarang kita bahas dampak negatifnya dari adanya pariwisata. Yang pertama ada terciptanya rentang stratifikasi sosial ekonomi sebagai akibat tidak meratanya keuntungan dari pariwisata yang cenderung hanya dinikmati kaum elit. Dan yang kedua ada merusak nilai-nilai solidaritas dan mengembangkan sifat individualisme serta meruntuhkan nilai-nilai kerjasama dan tolong-menolong yang ada di masyarakat. Dan yang ketiga berkembangnya konflik antar generasi, khususnya generasi tua dan generasi muda. Dan keempat ada terjadinya permasalahan sosial yang meliputi seks bebas, kejahatan, narkotika, dan penyakit kelamin. Dan yang terakhir adanya komersialisasi kebudayaan. Nah, cukup sekian yang hanya bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.